Selamat hari Minggu dan salam sehat buat saudara-saudara sekalian. Khotbah pada minggu ini memanggil kita untuk mari saling membangun dalam menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan, tapi saling membantu, saling membangun dalam hidup kita hari ini. Saudara yang terkasih, hidup adalah perjalanan. Situasi dan keadaan yang kita alami silih berganti. Berbeda-beda pengalaman kita, berbeda-beda hari-hari kehidupan kita. Setiap hari ada susah dan senang. Sehat atau sakit, apapun bentuknya, jalani. Go on. Pandang ke depan. Orang yang berpengharapan itu selalu memandang ke depan. Dan dia punya energi untuk melangkah ke depan. Kalau begini hari ini, kalaupun gagal, tidak berhasil, tapi saya memandang ke depan. Saya terus melangkah, saya terus bekerja. Dan Tuhan pasti berbuat yang baik, menggantikan yang kurang baik hari ini. Daud berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bolehkah kita berkata begitu? Tuhan gembalaku, pemelihara hidupku, takkan kekurangan aku. Dia yang memberikan kebutuhanku hari lepas hari. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, ancaman kematian, Dialah tabibku, Dialah penyembuhku. Itulah kesaksian dari Raja Daud, dan saya kira kita juga boleh menyambut firman yang sama pada hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan untuk hari Minggu ini tanggal 12 November 2023. Tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama hingga 11. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jerahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sampai di situ firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita lihat beberapa hal yang penting dari nas tadi. Apa yang penting yang kita maksud? Yang pertama, berjaga-jaga dan waspada dalam hidup. Berjaga-jaga dan waspada dalam hidup. Seperti pencuri, perampok, hanya dia yang tahu kapan saatnya dia datang. Kamera pengawas, CCTV, satpam dan security boleh hadir, tetapi pencuri tahu kapan waktunya, saatnya
Dia datang. Kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu saatnya, harinya kapan, tahun berapa. Perang yang berkecamuk, bahaya kelaparan, gempa bumi, maraknya kejahatan, pembohong dan lain-lain. Itulah tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman dan bukan untuk dihitung-hitung dan menentukan akhir zaman terjadi pada tahun sekian, pada bulan sekian, dan seterusnya. Ada kelompok yang meninggalkan rumah dan pekerjaannya, berkumpul di satu tempat, berdoa dan menanti kendaraan Tuhan dari sorga datang untuk menjemput mereka. Tetapi mereka sampai hari ini belum dijemput oleh Tuhan. Yang saya maksud ialah tentang hari dan saatnya, kapan dan tahun berapa Tuhan akan datang. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga pun tidak. Anak itu juga tidak. Hanya Allah Bapa yang tahu saatnya. Matius 24 ayat 36. Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga artinya siapkan diri. Hindari orang atau kelompok yang berkata semuanya aman, tenang aja. Enjoy dan nikmati hidup ini. Hari esok nantilah itu. Yang penting hari ini kita boleh bersuka cita. Berjaga-jaga bukan berarti diam, duduk. Tetapi berjaga-jaga itu artinya terus bekerja. Pendeta Dr. Martin Luther berkata, sekalipun besok saya tahu hari atau dunia akan berakhir, tetapi hari ini saya akan bekerja di kebun anggurku. Jadi berjaga-jaga bukan berarti diam dan lipat tangan, menunggu dan menunggu. Tetapi bekerja dan bekerja, karena kerja itu bagian dari iman melaksanakan perintah Tuhan. 2. Pesan yang kedua bagi kita. Kita semua adalah anak terang. Kita semua adalah anak terang. Kita beda dengan mereka-mereka. We are different. Kita beda karena pola pikir, pola sikap dan hidup kita sebagai anak terang beda dengan mereka yang hidup, berpikir dan bersikap sebagai anak kegelapan. Kitab Efesus menggambarkan anak terang itu hidup dalam kasih, menjauhi percabulan, kecemaran dan keserakahan, perkataan kotor, kosong dan sembarangan. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 8. Terang itu berbuahkan 3K. Apa itu 3K? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ayat 9. Marilah melihat keadaan saat ini. Di tengah-tengah masyarakat yang pluralis, yang berbeda suku dan agama dan kepercayaan itu. Masyarakat yang milenial, sering muncul berita-berita bohong, berita hoax, memancing sikap bermusuhan. Kita terpanggil untuk berbuat baik, yang jujur, adil, tidak menonjolkan kepentingan sendiri ataupun kepentingan kelompok. Saudaraku yang terkasih, pesan yang ketiga dan yang terakhir bagi kita, mari saling menasehati dan menguatkan. Mari saling menasehati dan menguatkan. Karena itulah, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun. Gereja adalah tubuh Kristus, tubuh yang satu dan utuh. Tubuh terdiri dari organ yang berbeda-beda tetapi menyatu. Tangan, mulut, kaki, mata beda tugas tapi satu, disatukan oleh otot, saraf, darah, oleh otak. Yang dialami tangan dirasakan organ yang lain. Kalau sakit, otak menyuruh
untuk mengawasi, mengobati. Demikian juga suasananya dalam keadaan yang lain. Gereja, tubuh Kristus, anggota di dalamnya satu dan harus satu dalam dan karena Tuhan. Bersahabat, bergaul, satu persekutuan, satu sukacita, saling menolong, beribadah, dan marturia. Itulah bentuk daripada kegiatan di gereja kita. Dalam nas ini dan dalam khotbah ini kita simpulkan, dalam menantikan hari Tuhan yang kita tidak tahu kapan dan saatnya akan terjadi, marilah kita waspada, bekerja, hidup sebagai anak terang, nampak dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Perhatikanlah dengan baik bagaimana kamu hidup. Usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Sampai di sini pertemuan kita, saudaraku yang terkasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita semua sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang baik. Di dalam Yesus Kristus penebus hidup kami yang telah berkorban untuk kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak menghitung-hitung akhir zaman itu kapan. Tapi kami diingatkan untuk tetap waspada. Kami juga dipesankan untuk hidup sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Anak-anak terang dengan perilaku yang Tuhan kasihi. Tuhan menolong kami. Anak-anak terang yang hidup dalam satu tubuh, satu gereja Tuhan, saling menolong, saling membantu, saling bergaul. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu yang kami dengar barusan boleh kami pahami dan boleh kami amalkan dalam hidup ini. Berkatilah kami semua, keluarga, kerabat, pemerintahan kami, gereja kami juga berkati Tuhan, supaya mereka berbuah dan bekerja dengan baik. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.